Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahmatillah dengan nomor NIM 23 12 183. Saya dari kelas PAI 4C dan saya dari kelompok 10 akan menjelaskan mata kuliah pengembangan kurikulum tentang implementasi kurikulum. Apa itu implementasi? Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Hamzah, implementasi pembelajaran adalah diterapkannya proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Interaksi belajar saling bertukar informasi. Implementasi pembelajaran merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang disusun dalam proses pembelajaran secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah menuju pada aktivitas, tapi suatu kegiatan yang sudah direncanakan dan untuk mencapai tujuan kegiatannya. Menurut Purwanto dan Sulistiastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk menyalurkan keluaran kebijakan atau to deliver policy output yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran atau target group sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Guntur Setiawan berpendapat implementasi adalah aktivitas yang luas dan saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan supaya dapat mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan yang efektif. Dapat kita simpulkan, implementasi adalah proses pelaksanaan rencana yang telah disusun secara matang dengan tujuan untuk mencapai perubahan atau hasil yang diinginkan. Implementasi melibatkan serangkaian tindakan yang terstruktur, interaksi antara berbagai elemen, dan penyaluran keluaran kebijakan pada kelompok sasaran. Materi selanjutnya yakni tujuan implementasi kurikulum. Terdiri dari dua tujuan. Yang pertama, tujuan institusional. Tujuan ini berkaitan dengan hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan secara keseluruhan. Setiap sekolah atau institusi pendidikan memiliki visi dan misi yang menggambarkan arah dan cita-cita pendidikannya. Tujuan institusional mencerminkan bagaimana suatu sekolah ingin membentuk peserta didiknya agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh lembaga tersebut. Misalnya, sekolah berbasis keagamaan akan menitikberatkan pada pembentukan akhlak dan moral yang sesuai dengan ajaran agama. Sementara, sekolah berbasis kejuruan akan lebih fokus pada keterampilan kerja. Tujuan yang kedua yakni tujuan kurikuler. Tujuan ini lebih spesifik dibanding tujuan institusional karena berhubungan langsung dengan capaian pembelajaran dalam setiap mata pembelajarannya atau bidang studi. Tujuan kurikuler berfungsi sebagai panduan dalam menentukan materi pembelajaran, metode pengajaran, serta evaluasi hasil belajar siswa. Dengan kata lain, tujuan kurikuler membantu memastikan bahwa setiap mata pelajaran yang diajarkan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional. Implementasi kurikulum juga bertujuan untuk memastikan relevansi antara ide kurikulum dengan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini penting agar peserta didik dapat mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Materi selanjutnya yakni manfaat implementasi kurikulum. Terdiri dari 6 manfaat, yakni yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Kurikulum yang dirancang dengan baik kemungkinan proses pembelajaran yang lebih terstruktur dan fokus pada pengembangan kompetensi siswa. Hal ini membantu siswa memahami materi secara mendalam dan aplikatif. Yang kedua, fleksibilitas bagi guru dan siswa. Kurikulum merdeka misalnya memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa.
Siswa juga diberikan ruang untuk mengeksplorasi minat dan bakat secara mandiri. Yang ketiga, pengembangan karakter dan keterampilan. Selain pengetahuan akademis, kurikulum yang komprehensif menekankan pada pembentukan karakter, keterampilan sosial, dan emosional siswa. Hal ini penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Manfaat yang keempat, yakni penyederhanaan administrasi. Dengan kurikulum yang terstruktur, beban administrasi bagi guru dapat dikurangi, sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses pembelajaran dan interaksi dengan siswa. Yang kelima, peningkatan partisipasi aktif siswa. Kurikulum yang menekankan pembelajaran interaktif mendorong siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses belajar, meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan komunikasi mereka. Yang keenam, adaptasi terhadap perkembangan zaman. Implementasi kurikulum yang dinamis memungkinkan penyesuaian materi dan metode pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, terdapat peran implementasi kurikulum terdiri dari 4 peran, yakni yang pertama, sebagai panduan dalam proses pembelajaran, kurikulum menjadi pedoman utama dalam merancang proses pembelajaran, yang dimana guru menggunakan kurikulum untuk menentukan tujuan pembelajaran, menyusun silabus, memilih metode pengajaran yang efektif, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Panduan ini memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan sistematis dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Implementasi kurikulum dirancang untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, serta bertanggung jawab. Kurikulum membantu dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara. Yang ketiga, sebagai sarana adaptasi terhadap perkembangan zaman. Kurikulum harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan implementasi yang baik, kurikulum dapat memberikan keterampilan yang relevan bagi peserta didik sehingga mereka siap menghadapi tantangan global dan perkembangan industri yang terus berubah. Yang keempat, sebagai pendorong inovasi dalam pembelajaran, implementasi kurikulum mendorong guru untuk lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran. Dengan kurikulum yang fleksibel, guru dapat menggunakan pendekatan yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis teknologi, dan pendekatan saintifik yang dapat meningkatkan minat belajar siswanya. Selain peran implementasi kurikulum, terdapat juga fungsi-fungsi implementasi kurikulum yang terdiri dari 6 fungsi implementasi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yang dimana implementasi kurikulum membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi di sekitarnya. Kurikulum dirancang agar relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga lulusan dapat berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, fungsi integrasi kurikulum membantu membentuk peserta didik agar memiliki kepribadian yang seimbang antara aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral. Dengan demikian, kurikulum berperan dalam membangun identitas nasional dan memperkuat persatuan dalam keragaman dan keberagamannya. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Setiap individu memiliki keunikan dalam hal minat, bakat, dan potensi. Implementasi kurikulum harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan keunggulan masing-masing melalui berbagai jalur pendidikan seperti pendidikan vokasi, akademik, serta inklusif. Yang keempat, fungsi persiapan kurikulum bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau
memasuki dunia kerja. Kurikulum harus dirancang agar memberikan dasar yang kuat bagi masa depan siswa. Yang kelima, fungsi seleksi kurikulum. Menyediakan berbagai mata pelajaran dan program yang dapat dipilih sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengeksplorasi bidang yang mereka sukai dan memiliki potensi di dalamnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Kurikulum memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan peserta didik melalui berbagai metode evaluasi. Dengan demikian, strategi pembelajaran dapat disesuaikan untuk membangun setiap siswa mencapai potensi maksimal mereka. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Menurut Mulyasa, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kurikulum adalah perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Umar Hamalik. Secara garis besar, tahapan implementasi kurikulum meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Yang pertama, tahapan perencanaan, menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan. Usaha ini guna menetapkan strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan sebagai usaha menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai teknik atau alat yang digunakan. Waktu pencapaian, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, yaitu tahap evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian suatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Dengan hasil dan informasi yang diperoleh, maka akan mempermudah dalam menentukan nilai yang selanjutnya dapat dijadikan acuan penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pengambilan keputusan dalam kurikulum. Materi selanjutnya yakni implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Pengertian implementasi kurikulum dalam pengembangan kurikulum. Implementasi kurikulum adalah proses penerapan rancangan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di sekolah. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan pemerintahan. Implementasi kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang telah dirancang dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Menurut Nana Syohdin Sukmadinata, pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Implementasi merupakan salah satu tahap krusial dalam pengembangan kurikulum, karena pada tahapan inilah kurikulum benar-benar diuji dalam situasi nyata. Menurut Mulyasa, terdapat beberapa tahapan dalam implementasi kurikulum sebagai bagian dari proses pengembangannya. Terdapat beberapa tahapan dalam implementasi kurikulum sebagai bagian dari proses pengembangannya. Yang pertama, perencanaan implementasi kurikulum. Menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, menyiapkan bahan ajar, media pembelajaran, serta sarana dan prasarana, melakukan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik agar memahami kurikulum secara menyeluruh. Yang kedua, pelaksanaan implementasi kurikulum. Guru menerapkan metode pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kurikulum. Interaksi antara guru dan siswa berlangsung sesuai dengan rencana pembelajaran. Evaluasi secara berkala dilakukan untuk menilai efektivitas kurikulum dalam meningkatkan hasil belajar siswanya. Yang ketiga, evaluasi dan revisi kurikulum. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kurikulum dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan revisi dan perbaikan terhadap kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.
Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum dalam proses pengembangan kurikulum antara lain, yang pertama, terdapat kesiapan guru. Guru sebagai pelaksanaan utama harus memiliki kompetensi pedagogik dan pemahaman yang baik terhadap kurikulum agar dapat menerapkannya dengan efektif. Yang kedua, dukungan sarana dan prasarana. Ketersediaan fasilitas pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kurikulum. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Implementasi kurikulum akan berjalan lebih baik jika peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi dan aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Yang keempat, kebijakan pendidikan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga pendidikan harus mendukung penerapan kurikulum dengan penyediaan pedoman dan regulasi yang jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Keberhasilan implementasi kurikulum akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah masalah manajemen implementasi kurikulum. Menurut penelitian Silver, menemukan bahwa inisiatif dan kebijakan nasional dan terutama School Policy Management berpengaruh terhadap implementasi kurikulum di sekolah. Sementara dari hasil penelitian Newsted, ditemukan bahwa kendala-kendala implementasi kurikulum baru, terutama terkait dengan kekurangan jelasan substansi isi kurikulum yang berimplikasi pada implementasi, kekurangan siapan guru, kondisi kemampuan santri, serta budaya sekolah. Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, karakteristik kurikulum. Faktor ini mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Ciri khas kurikulum berbeda-beda, oleh karenanya guru sebagai subjek utama dalam pengembangan kurikulum harus segera beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang akan diterapkan. Contoh, dalam kurikulum 13 atau Kurtilas memiliki karakteristik dalam pembelajaran berupa kompetensi dasar dan kompetensi inti. Dalam kompetensi inti dibagi menjadi 4 macam, yaitu KL1 bagian religiusitas, KL2 yaitu bagian sosial, yang KL3 tentang pengetahuan siswa, dan KL4 tentang keterampilan yang dimiliki siswa. Karakteristik kurikulum merdeka memiliki proses pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa dengan melakukan asesmen diagnostik sebelum proses pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua, strategi kurikulum, yaitu strategi yang dipakai dalam penerapan kurikulum. Penerapan kurikulum dapat berjalan lancar dengan beberapa strategi atau trik, yaitu kegiatan lokal karya, seminar, diskusi, profesi, penataran, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat mendukung penerapan kurikulum di lapangan. Pada kegiatan ini dapat dikupas tuntas bagaimana penerapan kurikulum tersebut dilaksanakan di satuan pendidikan, bagaimana menghadapi kendala dan hambatan yang akan terjadi dalam proses penerapan kurikulum tersebut. Yang ketiga, karakteristik penggunaan kurikulum. Penggunaan kurikulum yang dimaksud adalah guru dan peserta didik yang meliputi berbagai aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam melaksanakan pembelajaran. Penggunaan kurikulum harus memahami bagaimana kurikulum tersebut dipahami, diterapkan, dan dilaksanakan. Kesimpulan dari materi ini yaitu implementasi kurikulum adalah penerapan rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilannya dipengaruhi oleh kesiapan guru, sarana, serta kebijakan pendidikan. Kurikulum harus fleksibel, relevan dengan perkembangan zaman, dan dievaluasi secara berkala agar pendidikan tetap optimal. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang implementasi kurikulum.
Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Dan untuk teman-teman semua, jika masih ada yang belum mengerti atas penjelasan yang saya jelaskan tadi, boleh ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.